Halo, kembali lagi di Shifted. Kali ini kita akan membahas soal floatable length atau panjang kebocoran dari sebuah kapal. Di mana kapal itu kan umumnya beroperasi di perairan ya. Jadi faktor kebocoran pasti akan terjadi. Nah, itu bagaimana cara kita supaya meminimalisir atau mengantisipasi adanya kebocoran. Jadi ya mungkin kita sebisa mungkin menghindari kebocoran, tapi apabila terjadi pada kondisi tertentu sehingga kapal mengalami kebocoran, sebisa mungkin ketika kapal itu salah satu kompartemennya itu mengalami kebocoran, kapal masih bisa mempunyai gaya apung atau gaya buoyancy. Nah, secara umum sekat itu dibagi menjadi beberapa jenis. Ada yang melintang, ada yang memanjang, ada yang sekat kedap, ada yang open floor, ada yang solid floor. Dan di BKI secara garis besar itu diklasifikasikan berdasarkan beberapa ukuran kapal. Seperti pada tabel ini, untuk ukuran kapal kurang dari 65 meter itu dia minimal 3 sekatnya untuk di bagian belakang, khususnya di bagian machinery atau mesin kapal. Jadi mesin kapal ini adalah bagian vital dari sebuah kapal. Jadi tanpa mesinnya tidak bisa nyala, kapalnya tidak akan dapat beroperasi. Sehingga sekat di kamar mesin itu cukup banyak, termasuk sekat kekedapan, dan di sini antara 3 sampai 5 sekatnya. Begitu juga untuk kapal dengan panjang antara 65 sampai 85, itu panjangnya sekitar 4 ya. Nah, yang paling besar ini ada 165 sampai 185, ini jumlah sekatnya 8 sampai 9. Nah, untuk sekat tubrukan itu ketentuannya seperti ini, jaraknya yaitu 200 meter dari sisi haluan kapal. Nah, kurang lebih ini adalah penyusunan dari sekat-sekat dari kapal. BKD ini adalah bulkhead ya, atau sekatnya. Jadi di sini terdiri dari beberapa sekat disimbolkan dengan B. Oke, jadi sini ada beberapa sekat, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 sekat. Dibagi berdasarkan jarak-jarak tertentu pada kapal. Nah, jarak antar sekat kedap ditentukan berdasarkan jarak alas segitiga. Nah, ini kan bentuknya segitiga ya. Jadi nanti perbandingannya adalah 2:1 dengan perbandingan antara sisi kemiringan dengan alasnya itu 2:1 atau sebesar tangan 2, arkes tangan 2. Nah, di sini adalah definisi dari floatable length adalah panjang maksimum yang diizinkan pada suatu ruangan di kapal, di mana ruangan tersebut ketika masukkan air. Terus di sini margin length belum terbenam, jadi nanti dikasih jarak margin length sekitar 76 mili. Oke, lanjut. Nah, di sini ada namanya permeabilitas. Jadi permeabilitas adalah jumlah air
laut yang dapat masuk ke ruangan atau tangki setelah kapal dibocorkan atau ketika kapal itu bocor. Jika ruangan kosong, ya otomatis permeabilitasnya adalah 100%. Ketika ruangannya itu penuh, maka permeabilitasnya akan semakin kecil gitu. Jadi peluang air masuknya itu akan semakin kecil ketika muatan awalnya itu udah penuh gitu. Nah, di sini dijelaskan untuk ruangan kosong itu permeabilitasnya biasanya 100%, untuk kamar mesin antara 80 sampai 85%. Jadi masih banyak kemasukan air ya. Kemudian untuk ruang muat yang berisi biji-bijian itu 60 sampai 85. Kemudian yang terisi batu bara itu sekitar 36%, makin kecil ya. Terus yang terakhir ini adalah tangki balas. Tangki balas ini 0% karena dia dalam tangki balas itu udah air, jadi tidak mungkin air masuk ke balas. Ya mungkin aja, cuman peluangnya sangat kecil gitu. Oke, mungkin itu aja sih. Untuk perhitungannya sama sih, nanti kita ngitung area atau si Simpson ketemu volume, terus nanti kita simulasikan dengan trim ke depan ke belakang dengan kompartemen yang dibocorkan atau volume yang berkurang tentunya. Nah, di sini saya coba mensimulasikan menggunakan Maxsub Stability, tentunya di menu Floatable Length. Nah, yang penting di Floatable Length itu kita tentukan dulu kapalnya kapal apa, ditentukan ukurannya. Terus kita tentukan posisi sekat, lokasi sekatnya, dan jumlah sekatnya berapa. Misalnya sekatnya ada 4 nih. Nah, kapal ini sekatnya ada 4 atau 5 lah. Nanti kita tentukan jaraknya dari titik 0 ya, titik 0 di AP, di bagian AP ini. Di sini bagian FB-nya. Ya, ini adalah posisi AP, posisi FP, terus ini ada sekatnya ada 5, jadi kita tentukan jaraknya dari AP ke jarak sekat 1 ke AP, jarak sekat 2 ke AP, dan seterusnya. Jadi tinggal masukkan lokasinya aja, tidak perlu menentukan ukuran tinggi, panjang, dan seterusnya, hanya menentukan lokasinya saja. Nah, itu nanti tinggal di running akan ketemu kurva floatable length. Nah, di sini adalah jenisnya kapal. Saya ini kapal ikan ya. Karena ini cuma buat simulasi aja, cuma buat latihan aja. Yang kedua kita tentukan dulu room definitionnya, tangki-tangki, muatannya, dan seterusnya. Sama seperti kita melakukan tugas stabilitas kapal. Oke. Nah, selanjutnya kita ke sini, ke floatable. Oh, sini deh. Nah, di bagian ini apa?
probability damage, kita masuk ke zonanya ini untuk membagi sekatnya. Nah, ini zona 1 adalah sekat pertama, zona 1 adalah zona pertama di mana kompartemen yang panjang kompartemen yang dibocorkan adalah 0 sampai 4 meter, pada posisi 0 sampai 4 meter, terus disekat di sini di jarak 4 meter. Terus zona 2 4 sampai 8, sekatnya di posisi 8 sampai 12, sekatnya 12 sama 12 sama 16, sekatnya di bagian 16 meter. Udah, jadi total sekatnya ada 4 ya tadi. Oke, sekatnya ada 4, broadcastnya udah, from definition udah. Kemudian kita ke displacement, kita tentukan displacementnya. Anggap aja kita ambil displacementnya di displacement maksimum. Untuk kapal ini displacement maksimumnya ada 27. Di sini kita bisa memvariasikan displacementnya sampai berapa, tapi buat mempersingkat waktu ya, jadi kita displacementnya 1 aja. Kemudian bisa displacementnya misalnya di kapal kosong, terus final displacementnya di kapal penuh, ukuran muatan penuh, terus jumlah incrementnya misalnya 2 atau 3 atau seterusnya, nanti bisa disesuaikan. Tapi untuk latihan kita 1 aja variasi displacementnya. Kemudian kita ke analisis lagi ke permeability. Nah, permeability nanti kan juga tadi udah pernah disinggung. Permeability adalah jumlah air yang masuk ketika bocor. Nah, di sini kita ambil 2 aja nih. Nah, kita ambil ketika air masuknya 75% sama 30%. Jadi otomatis yang paling ekstrem yang 75% ya, karena yang airnya masuk ini hampir 3/4 dari isi kompartemennya. Kemudian kita klik OK. Kalau udah, kita langsung running aja. Kita tunggu sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, ini adalah kondisi setelah di running, dan hasilnya akan dilihat di bagian grafik flow table ini. Nah, di sini ada legendnya untuk yang permeabilitas 30%. Ini nggak kelihatannya, dia di bagian atas ini, jadi dia sangat aman sekali. Jadi panjang sekat atau panjang titik bocorannya itu sekitar 19 meter. Nah, berbeda dengan yang permeabilitasnya 75%, dia hanya diizinkan untuk panjang ketidakbocoran itu hanya 8 meter. Atau panjang sekat maksimumnya itu sekitar 8 meter untuk permeabilitas kapalnya yang 75%. Tapi kalau dia kerda banget, sekitar permeabilitasnya 30%, dia bisa memasang sekat dengan jarak 19 meter itu. Ya, sebenarnya seperti ini aja sih untuk membacanya. Nah, ini bisa diplot. Kalau pengen ngeplot sendiri, tinggal diklik 2 kali, akan keluar nilai-nilai seperti ini. Nah, tujuan dari perhitungan flow table length ini untuk memprediksi jika sekatnya 2 atau jika sekatnya 3, bagaimana kondisi kapal ketika dia mengalami kebocoran, apakah dia langsung tenggelam atau dia masih memiliki cadangan gaya buoyancy gitu. Dan ini juga berpengaruh pada muatan ya, persentase muatan. Kalau muatan kosong itu tentu permeabilitasnya makin tinggi, tapi untuk muatannya yang penuh itu permeabilitasnya rendah, karena jumlah air yang masuk juga akan sedikit karena tertahan oleh muatan dari kapal. Mungkin sekian dulu dari saya soal tugas gambar flow table length. Terima kasih, sampai jumpa.